Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dikhianati istri, diganti model cantik, bagian kelima. Mata Bu Mila melihat ponsel anak gadisnya tergeletak di lantai. Ia lalu mengambilnya. Saat ia melihat layar ponsel tersebut, mulut wanita paruh baya itu langsung menganga. Haris, calon suami Karina membatalkan pernikahannya secara sepihak, dengan alasan dia dipindah tugaskan oleh atasannya keluar pulau dan harus berangkat hari ini juga. Kevin ingin ke rumah Haris untuk menanyakan secara langsung karena menurutnya alasan tersebut tidak masuk akal. Namun, tangan pria itu dicekal oleh sang adik. Ia sudah enggan melanjutkan acara pernikahannya. Kalau kita membatalkan pernikahan ini, keluarga kita bisa malu dan papa akan syok. Gimana kalau papa drop? Undangan juga sudah terlanjur disebar. Kevin berjalan mondar-mandir sambil memijit-mijit dahi. Dadanya bergemuruh ingin meluapkan amarah. Pernikahannya akan tetap dilaksanakan. Tapi, dengan mempelai pria yang berbeda, ucap Bu Mila yang sedang menatap keluar jendela kamar. Maksud mama? Kevin mengernyitkan keningnya. Sang ibu lalu menunjuk keluar jendela. Ridwan terlihat di sana sedang menanam tanaman hias dengan dibantu anaknya. Mereka bercanda dan tertawa bersama seperti tidak ada beban di hati. Kevin menggeleng. Maksud mama? Iya, dia yang akan menikah dengan Karina besok. Bu Mila kemudian bersimpuh di hadapan sang anak yang sedang duduk di tempat tidur dengan raut wajah yang penuh kemarahan. Sayang, kamu mau, kan, menikah dengan tukang kebun kita? Setelah menikah, terserah kamu mau cerai atau melanjutkan membangun rumah tangga dengannya. Mama cuma tidak mau papa bersedih karena pernikahan kamu batal. Karina menghela napas panjang dan langsung berdiri. Asal mama dan papa bahagia, Karina mau. Sekarang, kebahagiaan kalian yang utama. Karina tidak peduli siapa yang jadi suami Karina, yang penting dia bisa memegang komitmen dan bertanggung jawab. Gadis itu mengepalkan tangannya. Ia sangat kecewa kepada Haris. Sudah lama mereka bersama, tetapi akhirnya dia memberi luka. Karina mencoba menangkan diri dan tidak mau lagi memikirkan Haris. Awalnya Kevin tidak setuju dengan rencana sang ibu. Namun, tidak ada jalan lain karena waktunya sangat mendesak. Karina menerima keputusan ibunya dalam keadaan emosi. Saat seseorang sedang emosi, pasti pikirannya kacau dan tidak bisa memutuskan sesuatu dengan benar. Itu sebabnya Kevin tidak setuju. Ia takut sang adik akan menyesal. Bu Mila bergegas menemui Ridwan yang sedang sibuk menata tanaman hias. Ridwan, apa saya bisa bicara sebentar? Iya, Bu, boleh. Ada apa, iya? Ridwan membungkukkan punggungnya setiap berbicara dengan Bu Mila atau dengan keluarga majikannya yang lain. Bu Mila melihat ke sekitar sebelum berbicara. Kemudian, ia menarik tangan pria itu ke tempat yang agak sepi. Begini, apa kamu mau menikah dengan putri saya Karina? Ridwan terperanjat kaget dan kebingungan. Suhu badannya mendadak menjadi panas. Maksud ibu? Calon suami Karina membatalkan pernikahannya secara mendadak. Kalau pernikahan ini batal, keluarga kita bisa malu. Kamu mau, kan, bantu saya? Bu Mila memohon. Wajahnya terlihat cemas. Maaf, Bu, saya tidak bisa. Banyak laki-laki yang lebih pantas untuk Mbak Karina di luar sana. Sekali lagi saya minta maaf, Bu, saya tidak bisa. Ridwan langsung pamit pergi menghampiri Suci yang sudah menunggunya untuk melanjutkan lagi menata tanaman hias. Tapi, Bu Mila menjadi semakin cemas dan panik. Haduh, gimana ini? Ridwan tidak mengerti dengan permintaan Bu Mila. Meskipun itu bisa dibilang pernikahan pura-pura, tetapi kenapa harus dia yang dipilih? Wanita sederhana yang berasal dari kampung seperti Fani saja meninggalkannya karena masalah ekonomi, apalagi wanita yang biasa hidup mewah dan berprofesi sebagai model seperti Karina. Pria itu menggeleng seraya membuang nafas berat. Malam ini, Bu Mila hanya berjalan mondar-mandir dengan perasaan yang gelisah tak menentu. Ia tidak bisa memejamkan mata, begitupun dengan Kevin. Pria itu terus memukul dinding karena tidak tahan ingin menghajar Haris.
Dan Kania, tentu saja dia tidak akan bisa tidur semalaman karena merasa kecewa berat kepada laki-laki yang sangat dicintainya. "Yah, apa kita akan pulang lagi ke kampung?" tanya Suci yang berbaring di samping sang ayah. "Iya, emangnya kenapa?" Ridwan bertanya balik seraya menghadap ke arah Suci. Gadis itu duduk dan menunduk. "Suci mau tinggal di sini." "Kenapa?" Ridwan mengangkat bulu alisnya sebelah. "Di sini ada tante cantik." "Yah." Dia itu sering mengajak Suci bermain. Bicaranya lucu, bisa niru semua suara kartun. Mata gadis itu berbinar saat menceritakan tentang Karina. Ridwan juga kemudian duduk, lalu menghela napas. "Tante cantik itu siapa?" "Anak perempuan Bumila yang suka kibas rambut kayak gini, ya." Suci memperagakan saat Karina menggibas rambut. Ridwan tidak tahan ingin tertawa melihat sang anak. Setelah sering bermain bersama Karina, Suci memang berubah menjadi centil. Semua gerak-gerik wanita itu ditirunya. Suci mau panjangin rambut, terus pakai roll kayak tante itu. Nanti pas dikibas, rambutnya bagus. Gadis kecil yang memiliki mata indah itu terus menggibas-gibas rambut yang panjangnya hanya sebahu. Sang ayah pun tidak bisa lagi menahan tawa karena ulah Suci. Namun, tawa itu seketika berhenti saat ia mengingat perkataan Bumila yang memintanya untuk menikahi Karina. Pria yang memiliki tai lalat kecil di gadu itu kemudian menyuruh Suci untuk cepat tidur karena sudah larut malam, tetapi sang anak malah merengek minta digendong. Ia pun langsung menggendong anaknya sambil bernyanyi supaya Suci cepat tertidur. "Ah, suara ayah enggak enak banget. Sudah berhenti saja, jangan bernyanyi lagi. Suci enggak bakalan bisa tidur kalau gini caranya. Coba kalau ibu yang nyanyi." "Sudah malam, ayo tidur." Ridwan memotong perkataan Suci karena tidak mau anaknya bersedih mengingat sang ibu. Gadis kecil itu pun akhirnya tertidur di gendongan sang ayah. Perlahan Ridwan menidurkan Suci di tempat tidur yang berukuran tidak terlalu besar, hanya cukup untuk mereka berdua dengan spray berwarna biru tua. Ridwan juga ikut berbaring dan mencoba memejamkan mata. Namun, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu. Pria itu pun bangun, lalu bergegas membuka pintu. "Bumila? Apa ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanya Ridwan dengan membungkukkan punggungnya. "Maaf mengganggu, tadi saya tidak sengaja mendengar obrolan kamu sama Suci." Bumila tersenyum hangat. Kemudian, ia memegang bahu pria kurus berkulit sawo matang itu. "Ridwan, kalau kamu tidak bisa menikahi Karina demi untuk menolong saya dari rasa malu, tolong nikahilah Karina demi anak kamu." Tangan pria itu memegang bajunya sendiri dengan erat. Ridwan tidak bicara sepatah kata pun di hadapan sang majikan karena bingung harus bicara apa lagi, untuk membuat Bumila sadar kalau ia tidak pantas menjadi suami Karina. Bumila menghela napas panjang seraya melepaskan tangannya yang tadi memegang bahu Ridwan. "Suci sepertinya menyukai anak saya Karina, begitupun dengan Karina. Dia memang sangat menyukai anak kecil, terlebih anak perempuan. Dari dulu dia selalu bilang ingin memiliki anak perempuan. Makanya saat Suci datang ke rumah ini, dia sangat senang dan sering mengajak anak kamu itu bermain. Suci juga terlihat bahagia saat bermain bersama Karina. Apa kamu tidak mau melihat anak kamu bahagia setiap hari karena bermain terus dengan anak saya Karina?" Ridwan termenung dengan tatapan kosong. Memang benar, setelah sang anak dekat dan sering bermain bersama Karina, dia terlihat bahagia dan juga ceria. Dia juga tidak lagi menanyakan tentang kenapa sang ibu menjadi berubah seperti tidak mengenal anaknya sendiri. "Karina sudah bilang kalau dia mau kok nikah sama kamu," sambung majikannya itu sambil kembali memegang bahu Ridwan. Pikiran Ridwan benar-benar kalut, sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih. Sekarang, yang ada di benaknya hanya ingin membuat sang anak terus bahagia. Namun, kalau dia menikah dengan Karina, bagaimana dengan sang mantan istri yang tidak lain adalah kakak ipar dari gadis itu? Ridwan berpikir, dia hanya disuruh menikah dengan anak Bumila sementara saja, supaya keluarga majikannya itu tidak malu karena batal melangsungkan acara pernikahan. "Baik, Bu, saya mau." Ridwan menjawab terbata-bata seraya mengusap keringat yang membanjiri keningnya. Wajah Bumila langsung sumringah saat mendengar jawaban dari Ridwan. Matanya pun seketika berkaca-kaca. Ia langsung menggenggam tangan calon menantunya itu sambil menangis. "Terima kasih." Bersambung.